Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas individu mata kuliah e-government tentang pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai kunci sukses pelayanan publik digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muna Nuraini dengan NIM C1B230057 dari kelas 4C Prodi Administrasi Negara. Saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki layanan publik agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu upaya utamanya adalah lewat transformasi digital, seperti e-government, layanan online, aplikasi aduan, dan lain sebagainya. Tapi, digitalisasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang kuat. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi adalah fondasinya. Kalau infrastrukturnya lemah, misalnya sinyal susah, data nggak aman, atau sistem sering error, maka layanan publik digital juga akan ikut terganggu. Sayangnya, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum siap secara infrastruktur. Ini menjadi tantangan besar dan PR bersama baik pemerintah pusat, daerah, maupun mitra swasta. Ada beberapa permasalahan utama yang sering terjadi di lapangan. Yang pertama, internet belum stabil di banyak daerah, khususnya wilayah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Padahal, internet itu kunci utama dari semua layanan digital. Yang kedua, minimnya pusat data dan perangkat keras. Banyak instansi belum punya server sendiri atau masih menyimpan data secara manual. Ini riskan banget terhadap kehilangan atau pencurian data. Yang ketiga, kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sumber daya manusia yang mengelola sistem digital kadang belum dilatih secara teknis, sehingga sistem yang ada tidak berjalan maksimal. Yang keempat, anggaran pembangunan belum merata. Daerah yang punya APBD besar bisa cepat bangun infrastruktur, tapi daerah yang minim anggaran jadi tertinggal. Dan yang kelima, kurangnya koordinasi antar instansi. Akibatnya, sistem digital belum saling terintegrasi. Misalnya, data dari Dinas Kependudukan tidak bisa langsung digunakan oleh Dinas Kesehatan, padahal seharusnya bisa terhubung. Untuk bisa menjalankan layanan digital, ada 5 komponen infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang sangat penting. Yang pertama, jaringan internet dan konektivitas merupakan dasar utama agar masyarakat bisa mengakses layanan digital dengan lancar. Yang kedua, pusat data dan cloud computing digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data layanan publik secara terpusat dan aman. Yang ketiga, keamanan cyber dan backup data. Penting untuk melindungi data dari ancaman digital seperti peretasan atau kebocoran informasi. Yang keempat, sumber daya manusia digital. Pegawai atau staf yang memiliki kemampuan di bidang teknologi untuk mengelola sistem teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, sistem dan perangkat pendukung layanan publik termasuk software, aplikasi, dan hardware yang digunakan dalam proses pelayanan digital. Lalu, apa saja strategi yang bisa dilakukan untuk membangun infrastruktur ini? Yang pertama, melakukan audit kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi per wilayah. Ini penting supaya pemerintah tahu kondisi real di lapangan, mana yang butuh perbaikan jaringan, mana yang kurang perangkat, dan seterusnya. Yang kedua, kerjasama dengan sektor swasta. Public-private partnership bisa mempercepat pembangunan karena sektor swasta punya dana,
teknologi, dan keahlian yang bisa mendukung program pemerintah. Yang ketiga, standarisasi sistem dan interoperabilitas. Artinya, setiap instansi pemerintah harus menggunakan sistem yang bisa saling terhubung dan berbagi data, bukan bekerja secara sendiri-sendiri. Yang keempat, pelatihan SDM. Teknologi terus berkembang. Pegawai pemerintah harus terus belajar agar bisa mengikuti perkembangan ini, baik dari sisi teknis maupun manajemen. Dan yang kelima, menyusun roadmap pembangunan. Roadmap atau peta jalan ini penting agar pembangunan tidak asal-asalan. Dengan perencanaan jangka menengah dan panjang, arah pembangunan jadi jelas, terukur, dan bisa dievaluasi. Kita bisa lihat contohnya di kota Surabaya. Surabaya sudah menerapkan transformasi digital dengan cukup baik. Mereka membangun pusat data lokal untuk mengelola informasi pemerintah, menyediakan Wi-Fi gratis di ruang publik, mengembangkan aplikasi layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, pengaduan warga, sampai izin usaha. Semua bisa diakses dari HP. Hasilnya, masyarakat nggak perlu repot datang ke kantor. Pelayanan jadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Dan yang paling penting, kepercayaan warga terhadap pemerintah menjadi meningkat. Dari semua penjelasan tadi, bisa disimpulkan bahwa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi adalah fondasi utama dari keberhasilan layanan publik digital. Tanpa infrastruktur yang baik, transformasi digital tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, meliputi aspek teknologi, sumber daya manusia, regulasi, dan pembiayaan. Beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah ke depan, seperti membentuk tim koordinasi teknologi informasi dan komunikasi antar instansi, percepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, dan lakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.